Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai produk mie instan pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Bisa di next. Nah, kelompok 4 ini terdiri dari saya sendiri, Serti Febrian, kemudian ada Muhammad Fatrozi, ada Nova Nadia Antika, ada Sonia, Lutfina Azizah, dan juga Sri Minayati. Nah, untuk dosen pengampunya yaitu yang terhormat kepada Bapak Nasir Wida Setianto yang merupakan dosen dari mata kuliah standarisasi mutu. Bisa langsung next. Jadi yang akan kami presentasikan di sini yaitu yang pertama ada profil perusahaan, yang kedua ada produk yang dimiliki, yang ketiga ada standar yang digunakan, yang keempat ada persyaratan yang digunakan untuk standar, yang kelima ada rekomendasi perbaikan. Nah, selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan. Jadi PT Indofood Customer Branded Product atau CBP Sukses Makmur Tbk Noodle Division Semarang merupakan salah satu perusahaan mie instan dan makanan olahan yang menjadi salah satu cabang perusahaan yang dimiliki oleh Salim Group. Pada awalnya PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Noodle Division didirikan di Jakarta dengan nama PT Sanmaro Food Manufacturing yang didirikan pada tanggal 27 April 1970 yang bergerak di bidang pengolahan makanan dan minuman. Sedangkan PT Sanmaro Food Manufacturing cabang Semarang didirikan pada tanggal 31 Oktober 1987, diresmikan oleh Menteri Perindustrian Insinyur Hartono dan Menteri Tenaga Kerja Sudomo pada tanggal 1 Maret 1994. PT Sanmaro Food Manufacturing dan anak perusahaan yang berada di lingkup Indofood Group bergabung menjadi sebuah perusahaan dengan nama PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang khusus bergerak di pengolahan mie instan. Kemudian pada tanggal 1 Oktober 2009, PT Indofood Sukses Makmur Tbk berganti nama menjadi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Next. PT Indofood CBP Sukses Makmur Divisi Noodle merupakan divisi terbesar Indofood dan pabriknya tersebar di 17 kota, salah satunya di kota Semarang. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Noodle Division Semarang terletak di Jalan Tambak Aji nomor 2, Tambak Aji 2 nomor 8, Kelurahan Tambak Aji, Kecamatan Ngalian, Kota Madia, Semarang. Perusahaan ini bergerak di bidang pembuatan mie instan yang siap saji dan siap kemas dengan bumbu dan minyaknya. Kemudian didistribusikan ke wilayah DIY dan juga Jawa Tengah. Produk yang dihasilkan antara lain mie instan dengan merek Indomie, Supermie, Sarimi, Sakura, Popmie, dan mie telur cap 3 ayam dalam berbagai macam rasa. Karyawan di PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Noodle Division Semarang berjumlah kurang lebih 800 orang. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang produk yang dimiliki oleh PT Indofood. PT Indofood juga Sukses Makmur Noodle Division merupakan salah satu cabang perusahaan yang dimiliki Salim Group di mana memproduksi mie instan dalam berbagai merek dan varian rasa antara lain yaitu Indomie. Indomie dikenalkan pertama pada tahun 1972 yaitu Indomie kuah dengan rasa kaldu ayam. Kemudian pada tahun 1982 penjualan produk Indomie semakin meningkat dan dikeluarkan varian rasa baru yaitu Indomie kuah rasa kari ayam pada tahun 1983. Indomie mulai meluncurkan varian Indomie mie goreng, sehingga terdapat sekitar kurang lebih 50 varian rasa Indomie sekarang. Next. Lalu yang kedua, Supermie. Supermie mulai diproduksi pada tahun 1968 sebagai mie instan serbaguna dan sekarang menjadi mie instan berbumbu. Tahun 2008, Supermie membuat varian baru yaitu Supermie Go dengan 3 macam rasa yaitu goreng, goso, dan bakar. Tahun 2013, Supermie meluncurkan varian rasa baru yaitu Supermie rasa ayam spesial dan terus berkembang hingga sekarang. Lalu yang ketiga, Sarimi. Sarimi mulai diproduksi pada tahun 1982. Kemudian pada tahun 2012, Sarimi membuat maskot dan kemasan baru. Isi dari Sarimi ada yang isi 1 dan isi 2. Sarimi mempunyai varian rasa seperti Sarimi isi 2 mie goreng rasa ayam kecap, Sarimi isi 2 rasa soto, Sarimi isi 2 rasa kari spesial, Sarimi isi 2 mie goreng rasa ayam kremes, dan lain-lain.
Lalu yang keempat, mie sakura. Mie sakura terdiri dari mie goreng dan mie kuah. Beberapa varian rasa dari mie sakura yaitu sakura rasa ayam kecap pedas, sakura rasa soto ayam, sakura mie goreng, sakura rasa bakso sapi, dan lain-lain. Lalu yang kelima, pop bihun. Pop bihun terbuat dari bahan baku beras dan memiliki berbagai varian, diantaranya pop bihun spesial rasa kari ayam pedas, pop bihun spesial rasa soto ayam, pop bihun spesial rasa ayam bawang, pop bihun spesial goreng spesial, dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Selanjutnya, produk yang dimiliki oleh PT Indofood adalah Popmie. Popmie mulai diproduksi pada tahun 1987, di mana merupakan jenis mie instan yang dikemas dalam bentuk cup. Popmie memiliki berbagai varian rasa, diantaranya Popmie goreng spesial, Popmie goreng pedas, Popmie rasa ayam spesial, dan lain-lain. Adapun Popmie terbagi menjadi 2 pilihan porsi, yaitu porsi mini dan porsi jumbo. Dan produk terakhir yang dimiliki oleh PT Indofood adalah mie telur cap 3 ayam, merupakan produk yang mudah diolah sebagai masakan utama dengan berbagai kreasi. Produk ini dikeringkan dengan suhu yang tinggi sehingga mengakibatkan kadar air maksimal dalam mie relatif sangat rendah dan mencegah mikroba pembusuk berkembang biak. Selain itu, produk ini juga dibuat tanpa menggunakan bahan pengawet. Mie telur cap 3 ayam terbagi menjadi 2 pilihan, yaitu mie telur cap 3 ayam mie keriting dan mie telur cap 3 ayam mie bulat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan standar yang digunakan pada PT Indofood. Pembuatan mie instan terdapat bahan baku yang digunakan oleh PT Indofood JBP Sukses Makmur Tbk. Yang pertama, tepung terigu. Pada tepung terigu menggunakan standar SNI dengan nomor 3751/2009, yaitu tepung terigu berbentuk serbuk, memiliki bau yang normal dan bebas dari aroma asing, berwarna putih atau khas tepung terigu, dan tidak terdapat cemaran seperti serangga, logam, dan lain-lain. Yang kedua, air. Jumlah air yang digunakan berkisar antara 28-38%. Dari campuran bahan yang akan dicampur, karena apabila air melebihi 38%, maka adonan akan cenderung lengket, dan apabila air kurang dari 28%, maka adonan cenderung rapuh dan memiliki pH 6-9. Pada air menggunakan standar SNI bernomor 013553/2006 dengan syarat mutu air adalah air yang tidak berbau, rasa normal, dan kekeruhan maksimal 1,5 NTU. Yang ketiga, air alkali. Penggunaan air alkali ini adalah untuk memperkuat gluten yang terbentuk sehingga adonan menjadi elastis dan lentur, mengubah zat warna dalam tepung terigu sehingga menjadi lebih cerah, dan membuat sifat pati tepung terigu sehingga menjadi kenyal. Yang terakhir, minyak goreng. PT Indofood JBP Sukses Makmur Tbk menggunakan minyak goreng kelapa sawit. Pada minyak goreng menggunakan standar SNI yang bernomor 7709/2012 dengan syarat mutu bahwa kadar asam lemak bebas yang diperolehkan adalah maksimal 0,3%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah proses produksi. Nah, pada produksi mie ini ada penuangan tepung pada skrew. Tepung dituang pada skrew di gudang tepung dengan perbandingan sesuai dengan brand mie yang akan diproduksi. Melalui pipa spiral konveyor, tepung ditarik ke mesin mixer. Nah, selanjutnya ada proses mixing. Itu di mesin mixer tadi, proses pencampuran bahan baku utama. Tepung terigu dan larutan alkali diaduk hingga menjadi homogen, di mana membutuhkan waktu kurang lebih 10-15 menit, lalu adonan diturunkan ke feeder press. Proses selanjutnya adalah pressing. Adonan yang sudah homogen dilewatkan pada beberapa mesin roll press untuk mendapatkan adonan dengan ketebalan tertentu, lalu masuk ke sliter untuk membentuk untayan mie. Proses selanjutnya ada steaming. Tahap awal pemasakan mie adalah melalui steam box. Pada steam box dialirkan uap bersuhu kurang lebih 100 derajat Celcius
yang menyebabkan ruangan steaming memiliki suhu yang panas. Proses selanjutnya adalah cutting, proses pemotongan jalur mie sesuai dengan ukuran tertentu dan dengan menggunakan pisau cutter. Yang selanjutnya ada frying, potongan mie dimasukkan ke dalam mangkuk dan digoreng pada suhu sekitar kurang lebih 110 derajat Celcius sampai 160 derajat Celcius yang bertujuan untuk mengurangi kadar air pada mie, di mana awalnya rata-rata dari 32% menjadi 35% menjadi maksimal 3%, sehingga mie akan tahan selama 8 bulan. Proses selanjutnya adalah cooling. Pendinginan mie dilakukan dengan menggunakan kipas angin selama 8-11 menit. Hal ini menyebabkan mie memiliki suhu 30 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius. Yang terakhir adalah packaging, meliputi proses penambahan bumbu atau saus dan minyak bumbu sesuai dengan rasa. Dan selanjutnya dikemas dalam kemasan etiket. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada persyaratan yang digunakan untuk standar. Next. Di sini standar mutu mie instan menurut SNI 0135511994. Yang pertama dari keadaan, di mana bau, rasa, dan warna haruslah normal. Lalu tidak ada benda-benda asing. Ketiga, keutuhan minimal 85%. Lalu uji kematangan mie maksimal 4 menit. Lalu kelembaban itu maksimal 8%. Protein minimal 8%. Derajat asam maksimal 3 ml NaOH per 100 gram. Lalu bahan tambahan makanan persyaratannya sesuai dengan SNI 022M dan Permenkes 722-Menkes-per-9-88. Lalu cemaran logam, di mana timbal maksimal 1 mg per kilogram. Lalu tembaga maksimal 10 mg per kilogram. Seng juga maksimal 0,05 mg per kilogram. Lalu ada arsen, itu tidak boleh ada. Lalu yang terakhir, cemaran mikroba. Ada angka lempeng total, itu maksimal 1 kali 10 pangkat 6 koloni per gram. Lalu coliform, itu kurang dari 3 APM per gram. Dan yang terakhir ada kapang, itu maksimal 1 kali 10 pangkat 4 koloni per gram. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya yaitu ada rekomendasi perbaikan. Nah, pada rekomendasi perbaikan ini, untuk PT Indofood CWP Sukses Makmur Tbk, di bagian noodle division-nya, sudah melakukan pengawasan dan penjaminan mutu sesuai dengan standar yang ada. Dan setiap pekerja juga sudah mempertahankan good manufacturing practice. Saran dari rekomendasi perbaikan yang kami ajukan yaitu dengan cara bisa mempertahankan dan memaksimalkan pengawasan dan penjaminan mutu yang ada, serta juga tetap mengingatkan para pekerja agar selalu menerapkan GMP agar tetap menjamin kualitas dan keamanan produk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.